Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. semuanya. Oke, di sini kita akan membahas PNID mesin fluida yang kemarin telah ditugaskan oleh Pak Ede ya. Oke, pertama-tama perkenalkan aku Ega Vanda Galib, NRP akhir 165, kelompok Dewa Ruci. Perkenalkan, namaku Abdillah Fikri Saputra, NRP akhir 185 dari kelompok Dewa Ruci. Perkenalkan, aku Abram Didikir Bremestepo dengan NRP 5019241118 dari kelompok Dewa Ruci. Perkenalkan, nama saya Sedia Kristanto dengan NW terakhir 111 dari kelompok Deoruci. Perkenalkan, nama saya Anggaran Anda Triputra, NRP akhir 121 dari kelompok Dewa Ruci. Perkenalkan, nama saya Rafal Kamis Irzan dengan NRP 5019241129 dari kelompok Semoga Sukses. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Ar-Rasyid dengan NRP 5019241102 dari kelompok Semoga Sukses. Ya, perkenalkan nama saya Adrian Prayoga Effendi dengan NRP 5019241147 dari kelompok. Ya, perkenalkan nama aku Muhammad Farezi dengan RP 501924 dari kelompok Semoga Sukses. Perkenalkan, aku Rizky Yuliana, NRP 006 dari kelompok Semoga Sukses. Oke, mungkin yang bisa share screen untuk PNID awalan Pak Ede dulu. Siapa? Mungkin. Oke. Mungkin ya, ini kita sharing-sharing aja. Kalau nanti ada pendapat lain bisa tambahin ya. Mungkin kalau aku untuk penjelasan awal kan di sini kan langsung ya ini. Kan di sini kan ada yang namanya si CES ya. Nah, si CES itu kalau aku cari tahu itu gunanya untuk saluran masuk air laut agar gimana ya? Agar air laut itu bisa masuk gitu lah intinya. Kemudian di sini tuh ada air apa ya lupa aku. Apa air apa? Air receiver. Namanya air receiver yang gunanya untuk membantu penyaluran air laut ke tempat-tempat ya. Di sini ada perbedaan warna yang di mana itu ada warna biru sama hijau. Yang di mana hijau itu adalah seawater dan yang biru itu freshwater. Nah, untuk seawater itu biasanya dipakai di toilet, kemudian ke mana itu? Intinya itu ke toilet semua ya itu. Dapur. Nah, kemudian untuk freshwater itu biasanya itu dipakai untuk mandi. Nggak mungkin kan kalau apa freshwater itu buat WC ya eman juga kan. Nah, itu sih penjelasanku. Mungkin nanti ada tambahan yang lain yang bisa ditambahkan. Aku soalnya cuma bisa paham alurnya ya. Mungkin bisa tambahin lagi yang lain. Iya, Mas, dari kami juga menangkapnya kalau misalnya penjelasan Mas tadi itu kurang lebih yang kita kita kayak gitu pemahamannya sama. Dan eh, saya berpendapat juga bahwa berarti si CES ini tuh kan tempat titik awal masuk dari air laut ya berarti. Ya, ya benar. Ya, ya kan berarti si CES ini bisa termasuk pompa atau emang gimana Mas? Soalnya aku bingung gitu juga. Mungkin aku mau nambahin ya. Setauku sih, setauku. CES itu cuma tempat masuknya air doang sih nanti. Oh Nanti berarti ada ada, ruangannya di dalamnya gitu. Nanti paling berarti dipompa lagi ke atas gitu. oke, sip, oke, sip, thank you. Sama berarti untuk yang freshwater tanknya itu dia punya pompa sendiri kan? Pompanya nggak satu berarti.
Sepertinya begitu. Kan nggak mungkin kan cuma pompanya cuma di si cas saja. Mungkin Iya. di sini ada pompa lagi untuk mengambil. Atau mungkin fresh water ini juga sudah disimpan gitu. Soalnya kan ada kotak ini. Aku kurang tahu ini fungsinya apa. Kalau sepemahamanku, ini tuh kayak tempat untuk nyimpan fresh waternya itu. Mungkin ada pendapat lain untuk bisa menjelaskan lebih Oh, rinci. berarti oke, Mas. Berarti sama sih, Mas. Saya juga saya juga nangkapnya kayak gitu. Jadi si fresh water ini udah ditampung duluan dari awal gitu. Berarti nggak usah pakai pompa-pompa gitu, Mas ya. Jadi eh, saya nangkap sih eh, penjelasannya, dan saya juga setuju sama penjelasannya tadi tuh yang masalah fresh water. Mungkin dari yang lain kelompok saya sendiri. Bentar-bentar. Jadi seingat saya kan itu hydrofor pump itu kan hanya cuma pompa aja. Jadi kan sebelumnya seharusnya dia tempat tuh. Kalau lihat kan si chest tuh misalnya, yang di hydrofor itu cuma pompa air dari si chest ke toilet gitu aja. Seingatku. Dari pemahamanku ya, mungkin aja salah. Maaf ya kalau salah. Berarti pompanya ini Aman-aman, cuma aman. buat pompanya itu cuma buat ini, Mas ya, apa? Buat nyebarin aja gitu. Iya, untuk Oke. nyebarin aja dari misalnya si chest terus kemana gitu. Thank you, Mas. Mungkin Oh, ada oh ya, tambahan dan lagi yang bisa nambahin. saya juga mau nambahin untuk apa di si chest itu kan kalau kamu lihat ada apa non-return valve. Kalian tahu non-return valve kan? Apa gak tahu? Boleh dijelasin, Mas? Jadi non-return valve itu, seingat saya ya, itu misalnya kan ada si chest, itu kan ke si watt apa ke toilet-toilet itu kan. Nah, non-return valve ini itu valve yang gak dari pompa itu nggak balik lagi ke si chest. Paham nggak? Paham, Mas, paham. Seingat saya valve non-return valve itu kayak gitu. Jadi valve yang nggak bisa masukin air lagi balik ke si chest. Cuma ngeluarin langsung keluar aja outputnya. Berarti langsung ke si water tanknya tadi gitu, Mas ya? Dari si chest. Iya, Oke, sip. Terima kasih, Mas. Eh, izin bertanya atau mungkin ini bisa jadi bahan diskusi ya. Eh, untuk itu kan untuk si chestnya ada dua ya, ada high sama low. Itu mungkin ada yang tahu kenapa kok ada dua, ada high sama low gitu. Fungsinya apa? Kenapa gak cuma yang pakai yang low aja atau yang high aja gitu? oh itu boleh sih itu hal bisa hal sebagai diskusi itu. Ditampung dulu ya. Oke, tampung dulu. Mungkin aku boleh minta penjelasan nggak? Kan tadi kan ada yang namanya apa tadi? Yang tidak balik non-return valve kan, yang gunanya untuk nggak bisa kembali lagi ke si chest. Nah, di dalam komponen itu ada juga yang namanya butterfly valve. Mungkin yang tahu mungkin bisa dijawab apa apa kegunaan atau fungsinya. Aku izin jawab, Mas. Tapi ini sepemahaman aku ya, Mas. Oke, oke, aman-aman. Jadi kalau yang aku tahu tuh butterfly valve tuh buat apa sih, mengatur gitu loh, Mas, mengatur flow dari fluida yang ada di pipanya gitu loh. Jadi dia buat ngatur si alirannya gitu, kapan dia berhenti gitu loh, Mas. Jadi misalnya udah cukup nih. Nah, butterfly valve itu berguna buat ngeberhentiin sistem yang ada. Jadi airnya nggak terus-terusan muncul gitu, Mas.
Gitu Oh, sih berarti sepemahaman aku. berarti fungsinya itu untuk ngatur apa tadi? Alur, Buat ngatur aliran fluidanya, Mas. aliran. Iya, Oh, oke aliran oke. fluidanya. Oke, aman. Mungkin yang lain ada pendapat lagi atau tambahan? Aku mau Eh, izin oke. nambahin sama ngasih pendapat. Kalau dari pemahamanku tadi yang pertanyaan dari Hafiz, kenapa ada low sea chest sama high sea chest itu? Kalau pemahamanku, untuk low sea chest itu digunain itu pas kapalnya itu lagi beroperasi atau lagi berlayar. Nah, kalau untuk high sea chest itu digunakan itu saat kapal sedang di pelabuhan atau di perairan dangkal. Mungkin itu sih kalau untuk yang pertanyaan tadi. Mungkin ada yang lain menambah pendapat atau bertanya? Kamu suara Mau nambahin pendapat dong, boleh boleh boleh. Rezi. Tadi kan tadi berarti memastikan berarti kalau yang si chest yang high itu buat lagi sandar gitu maksudnya. Yang high itu ya buat lagi pas dia lagi sandar di pelabuhan atau dia pas lagi di perairan dangkal gitu, Rap. Berarti yang low buat perairan dalam, perairan ini Oh, berarti. enggak juga, bukan bukan gitu. Tapi kalau yang low sea chest itu memang eh, fungsinya itu pengoperasian itu pada saat berlayar. Saya bukan berarti harus di perairan dangkal atau perairan Oh, dalam. Kalau pemahamanku sih begitu ya. oke, Terus juga eh, high sea chest itu juga dipakai itu eh, selain dari pada saat di pelabuhan atau di perairan dangkal, itu juga dipakai kalau semisal low sea chestnya itu tersumbat. Jadi yang bakal kerja itu si high sea chest, kayak gitu sih. ya. Oke, sip. Makasih sih. Sama. Mungkin ada yang mau nanya atau ngasih pendapat lagi, nggak apa-apa, boleh. Boleh, Boleh boleh. boleh. Aku Lanjut. aku boleh tanya nggak? Boleh, boleh, Mas. Eh, aku itu bingung ini yang gale itu apa ya? Kalau boleh tahu. Yang mana, Mas? Ada yang tahu nggak? Gale, gale. Sebelahnya hospital. Sebelahnya hospital. Iya, Oh, kenapa Mas? Gale, Oh, aku Geli. tahu. Geli, Geli. Geli. Gale itu kalian tahu kan kalau di dalam kapal itu pasti ada apa? Tempat makannya, tempat masak. Oh, semacam pantry gitu, Mas. Iya, jadi kan ada juga untuk ya semacam pantry gitu untuk apa? Bersihin piring-piring gitu mungkin. Itu Gale sudah. Tapi Oke, bukannya Apa? pantry itu di atas ya ada ya? Em, Gini mas, Berarti mau bukan Pantry. nambahin itu. dikit ya. Mungkin itu mas tempat kayak nyuci-nyuci tadi kayak pas yang kayak dibilang mas Seta tadi itu kayak tempat kitchen gitu mas, kitchen tapi itu tempat penyuciannya gitu sih. dapur kotor gitu berarti lah ya. Iya, dapur kotor. Oh, Oke, oke, oke. Makasih jawabannya. Mungkin ada lagi yang tambahan atau pertanyaan? Mungkin tadi ada pertanyaanku yang belum dijawab. yang mana, Butterfly Mas? valve apa? Valve itu apa ya? Oh, Maksudnya itu butterfly fungsinya valve. buat apa? Udah Oh, ya tadi ya? udah, Mas. Mau dijelasin lagi Udah nggak ya? apa-apa Sorry sih, sorry Mas? sorry. Oh, boleh 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 boleh. Jelasin lagi sih. Aku Ya, tadi jadi lupa. ulang simpelnya butterfly valve itu buat mengatur aliran fluida yang keluar sama masuknya, Mas. Jadi kalau misalnya nggak ada yang ngatur, misalnya ada yang nge-flush nih di toilet, kalau nggak ada yang ngatur si alirannya tuh bakal, kalau nggak ada si butterfly valve itu bakal terus-terusan gitu, Mas. Nah, jadi butterfly valve ini gunanya buat ngatur lah si aliran fluidanya ini, Mas. Gitu.
izin menambahkan Mungkin juga, ada Mas. tambahan lagi? Oke, oke. Izin Silakan, silakan. menambahkan juga, kalau dari sepengetahuan saya, kenapa biasanya pakai butterfly valve? Soalnya kalau yang untuk di sistem perpipaan untuk mengaliri air seawater atau freshwater itu, eh, desainnya dari butterfly valve ini lebih compact atau lebih ringkas, ringan dan hemat ruang. Dan juga dari segi biaya itu lebih ekonomis. Nah, tetapi biasanya untuk perpipaan lain, apalagi yang membutuhkan tekanan yang sangat tinggi, biasanya itu dipilih valve jenis lain seperti gate valve atau ball valve. Setahu saya sih gitu. Mungkin ada yang mau mengkoreksi saya jika ada yang salah. Boleh. Oke, mungkin ada pendapat lainnya? Kalau dari aku sih udah paham sih, Mas. Oke, aman berarti ya? Aman, Mas. Ini sih, aku cuma bingungin itu kan tadi kan Geli itu tempat makan kan saya omongin tadi itu, dan di atas tadi itu ada pantry. Nah, seingatku kalau di bridge deck itu kan ada, di bridge deck ada pantry itu, sebagian besar itu kan di bridge deck itu tempat navigasi ya, atau beda ya, tapi pokoknya dari yang aku tahu itu harusnya itu cuma kayak makanan atau rak lah, rak untuk makanan, anggapannya kulkas lah, pantry itu yang ada kulkasnya untuk naruh-naruh barang. Itu doang sih. Oke. Kemudian ada lagi nggak? Mungkin pendapat atau tambahan atau pertanyaan yang lain tentang PNID ini? Kalau dari aku sih cukup ya, Mbak. Cukup ya, Mas. Cukup ya. Oke. Kan di penugasan kan tadi juga ada penjelasan yang di mana pengaruh physical quantities terhadap komponen perpipaan ini. Mungkin ada yang tahu nggak atau yang bisa jelasin pengaruhnya terhadap eh, PNID ini? Mungkin bisa sharing-sharing. Sebentar ya, Mas. Saya cari dulu ini. Mungkin Oke, eh, aman, aman, aman. izin berpendapat ya. Mungkin Monggo, kalau monggo. dari physical quantities tuh, dari peletakan pompa freshwater sama seawaternya. Mungkin kalau pendapatku kenapa seawater itu terletak di bawah itu, untuk efisiensi isapan juga, isapan pompa ke seawaternya. Karena kalau misalkan terlalu diletakkan di atas, mungkin nanti isapan dari pompanya itu akan turun, yang dipengaruhi oleh extensive quantities itu. Mungkin ada yang bisa mengkoreksi saya atau bagaimana? Oke, oke. Mungkin ada yang lain yang bisa menjelaskan pengaruhnya gimana? Eh, di sini aku eh, bukan mau nambah ya, aku cuma mau bertanya sih. Ini teman-teman ada yang udah tahu kah tipe apa atau daya yang dihasilkan dari mesinnya gitu? Mana tahu bisa bagi gitu, bisa jelasin kan itu udah dikasih jenis mesinnya. Mana tahu ada teman-teman udah cari di atas. Kan udah dikasih tipe mesinnya. Mana tahu teman-teman udah nyari berapa dayanya gitu, berapa kekuatan. Ini sih apa, kalau kalian lihat kan di hydrofor itu kan ada kapasitinya itu 5 m kuadrat per H, sama headnya 40 meter kan.
Nah, harusnya itu kenapa hydrofornya itu pakai headnya 40 meter? Itu kan head itu sikitku eh dalam physical quantity kan itu energi persatuan berat fluida yang diberikan oleh pompa. Itu setku ya gitu. Nah, kenapa harus untuk sistem hydrofor ini headnya itu 40 meter itu kan harus mencukupi. Nah, itu seingat saya harusnya itu mengangkat air dari tangki jadi suction dari misalnya dari si chest ke toilet ke bridge deck yang paling tinggi kan itu harus sampai jadi kan pasti harus ada dalam pipanya itu kan harusnya ada tekanan dalam pipanya dan untuk kenyamanan juga kenyamanan dalam kru itu dalam pipa yang di bridge deck itu harusnya tekanan yang dalam pipa itu harusnya 2 bar atau mungkin sekitar berapa ya? Pipanya harus jadinya harus 20 meter. 20 terus pokoknya tekanannya harus 2 bar lah, seingat saya. Nggak tahu seingat saya ya, dari logika itu kayak gitu. Mungkin kalau ada yang salah bisa diperbaiki. Mungkin aku mau Mungkin ada bertanya, yang tambahan kembali. izin bertanya juga. Berarti untuk menentukan kapasitas pompa itu ditentukan ketika misalkan yang fresh water itu berarti ditentukan ketika semua semua kayak shower terus wastafel itu ketika hidup atau bagaimana Mas cara untuk menentukan pompa? Mungkin ada yang bisa menjawab. Halo, halo. Tadi pertanyaan tentang kapasitas ya. Iya Mas, tentang kapasitas pompa untuk menentukan kapasitas pompa. Kapasitas freshwaternya gitu untuk dipompa untuk di apa shower atau lavatory gitu-gitu. Seingat saya itu kalau kayak gitu eh ditentuin sama ini sih jumlah awak kapal terus sama jumlah awak kapal, standar konsumsi air di kapal, sama jenis penggunaan airnya. Seingatku kayak gitu. Mungkin ada tambahan lainnya. Aku boleh tanya nggak? Boleh, Mbak. Boleh, Mbak. Silakan. Nah, itu kan eh, di freshwater kan udah ditampung di tank ya. Terus habis itu masuk lagi ke hydrofor hydrofor tank. Nah, kenapa kok harus ada hydrofor tank dulu, nggak langsung naik aja gitu maksudnya? Maksudnya dari tank utama langsung pompa terus naik gitu. Maksud, nangkap nggak maksudku? Gimana Mbak? Gimana Mbak? Ulang. Kan di freshwater itu kan urutannya kan ada storage tank. Terus habis itu dipompa masuk ke hydrofor tank kan? Iya kan? Gitu kan? Ya, Nah, kenapa kok harus masuk dulu ke hydrofor tank? Maksudnya nggak langsung
dari pompa ya ya udah langsung aja naik gitu loh. Kalau gitu itu ini Mbak, saya ada jawabannya. Untuk itu kan kalau kita lihat dari desainnya kan ada main deck, poop deck, sama boat deck, bridge deck. Itu kan setiap deck kan. Nah, dari pompa ini memberi tekanan, Mbak. Tekanan untuk bisa ke deck yang paling tinggi. Bisa dengan bridge deck. Jadi kita perlu hydrofor tank untuk tekanan itu bisa apa air fresh water itu bisa ke bridge deck gitu, Mbak. Kalau ada yang salah bisa ada berbagi ya, karena saya juga agak kurang yakin dengan jawaban saya. Mungkin ada pendapat yang lain untuk hidrofor ini. Kalau aku mungkin gini sih, nambahin dikit sih. Mungkin ya, Pak. Tapi aku juga nggak yakin. Tapi mungkin kenapa kita butuh di situ hydroforce tadi itu mungkin untuk menjaga itu tekanan tekanan dari airnya. Kan kalau dia nanti maksudnya melebihi dari kapasitas kemampuan dari pipanya, takutnya nanti bisa apa nah ada kemungkinan bocor atau mungkin bahkan pecah gitu sih, Mbak. Mungkin dari aku. Kalau ada tambahan dari yang lain mungkin atau ada salah bisa dikoreksi juga sih. Sebenarnya jawaban dari Mas Abram sama Mas siapa tadi itu juga sudah menjawab. Jadi kalau dari aku tuh fungsi utama dari hydrofor itu eh, menjaga tekanan air yang menyebar di kapal itu tetap sama. Jadi misalkan nih yang di main deck banyak yang kepake. Jadi eh, ketika ada orang yang di bridge deck itu buka wastafel itu airnya itu masih tetap sama. Jadi tidak kehilangan tekanan di bagian yang lain gitu. Berarti kalau yang eh, saya tangkap si hydrophone tank ini buat ngestabilin tekanan di kapal gitu. Iya, dari sepengetahuanku tuh fungsi hydrofor tank tuh untuk menjaga tekanan entah itu seawater atau fresh waternya itu. Thank you. Mungkin ada tambahan yang lain atau pertanyaan yang lain bisa kita diskusikan. Mau izin bertanya, pengaruh dan contoh physical quantities pada sistem perpipaan apa itu ya? Mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan yang tadi ditanyakan tadi. Izin mencoba menjawab ya Mas ya. Eh, Oke, oke. Pengaruhnya physical quantities tuh yang pertama yang pasti untuk bagaimana kita mengetahui debit aliran ya, debit aliran dari yang dibutuhkan di kapal total. Setelah itu kita juga dari situ kita bisa berapa tekanan yang dibutuhkan untuk memenuhi seluruh kebutuhan itu. Terus itu sih kalau dari aku, sepengetahuanku begitu. Mungkin ada tambahan lagi. Untuk aku ada tambahan lagi untuk pengaruh physical quantities. Itu kan ada physical quantities kan itu saat saya kan ada debit, head, tekanan, volume tank sama densitas. Nah, untuk debit ini kita aku ambil contoh di freshwater. Itu
debit freshwater itu ditentukan oleh total kebutuhan awak kapal. Itu saya kayak udah omongin saya tadi. Terus untuk head itu harus cukup untuk mengatasi elevasi ke dek tertinggi. Plus losses akibat pipa, valve fitting. Terus tekanan. Tekanan ini tuh hydrofor tank ini tuh ya untuk jaga tekanan konstan, misalnya 3 atau sampai 4 bar supaya flow flow air itu rata di semua shower atau keran lah. Nah, kemudian ada volume tank. Volume tank ini ditentukan untuk menampung cadangan cadangan apa ya? Cadangan tekanan lah agar pompa tidak sering di start atau stop lah. Terus yang terakhir densitas itu ya fresh water kan hampir sama ini 1 ton lah. Jadi ya standar untuk perhitungan pompa. Itu aja sih. Mungkin ada tambahan yang lain. Kalau dari aku sih udah paham, Oke, Mas. berarti aman ya semua. Aman, Mas. Aman. Mungkin untuk pembahasan selanjutnya kan kita juga disuruh untuk membuat inovasi lebih ke arah custom lah untuk PNID ini. Mungkin bisa kelompok sebelah untuk bisa menjelaskan sama menjelaskan lah alur pembuatan PNID inovasi kalian. Boleh di-share screen? Mungkin bisa dijelaskan bagaimana. Oke, jadi aku izin jelasin ya, Mas. Jadi kan kalau yang kita lihat tadi di desainnya yang dikasih oleh Pak Ede itu kan dia berada di bagian belakang ya, si CS-nya. Nah, iya, pompanya. Nah, kalau kita itu kita pindahin di tengah gitu. Jadi si eh, fresh water tank itu di tengah. Dan kalau yang kita lihat juga tadi dari Pak Ede, kan fresh water sama si water tank itu uh, bersatu aliran ya jadi pompanya berdekatan. Nah, kalau di kita itu pompanya berbeda, Mas. Jadi fresh water tank sendiri ada, terus si CS-nya juga ada dua, yang bagian sebelah kanan sama bagian sebelah kiri kalau bisa lihat di desain. Nah, sebenarnya eh, dari desain yang Pak Ede ini nggak berbeda jauh, Mas. Tapi eh, di sini tuh yang bikin beda adalah penempatan si water tanknya, Mas, fresh water tanknya. Jadi dia dari tengah gitu, Mas. Mungkin kalau teman-teman kelompok saya ada yang mau nambahin boleh. Izin menambahkan, untuk pompanya kan masing-masing tuh cuma ada satu ya Mas. Nah kalau misalnya rusak, otomatis semua airnya yang rusak, jadi kita bikin dua pompa masing-masing. Nah terus juga kita juga pakai pressure indicator. Nah jadi kita juga bisa tahu apabila ada yang rusak. Mungkin gitu sih Mas. Mungkin kalau boleh berpendapat ya, aku mau tanya, ini emang si chestnya ini ada 4 apa gimana? Bisa jelasin nggak? Iya, itu ada 4 si chest, Mas. Kan tadi ada yang si chest high, ada si chest low. Nah, itu di tiap bagian itu ada 2 si chest, Mas, buat mengoptimalkan si pemompaan air air lautnya. Dan kayak tadi yang teman saya bilang, mungkin kalau ada kerusakan di satu si chest, masih ada si chest cadangan yang masih bisa memompa. Jadi nggak full ntar mati gitu, Mas. Jadi masih Iya. bisa pompa.
Berarti intinya itu kayak buat cadangan aja ya? Iya, buat Bisa cadangan. buat cadangan juga, dia juga lebih Oh, eh, ini sih Mas, lebih optimal sih kalau misalnya dua gitu. Terus kan juga ada pressure indikatornya juga ya, Mas. Jadi kita bisa tahu kalau ada yang rusak juga. oke oke. Mungkin yang kelompok Dewa Roci, mungkin kalau ada pertanyaan mungkin bisa bertanya atau berpendapat. Boleh Izin, berpendapat. aku mau nambahin. Ini berarti secara nggak langsung kalian nampak dari belakang gitu ya. Kan yang tadi yang bapaknya tadi kan makanya kelihatan si chestnya cuma satu itu gara-gara dia nampakinnya sebelah samping. Jadi si chestnya itu memang berhadapan, jadi memang nggak kelihatan. Emang pada dasarnya memang si chest itu ada dua, kanan dan kiri. Ada juga si chestnya yang tiga, kanan kiri tengah kan. Nah, kalian ini kan berarti secara nggak langsung kalian nampakin belakang soalnya si chest kanan dan kiri kelihatan gitu. Berarti ini tampak tengahnya gitu dong, tampak belakang gitu, potongan tengah berarti. Kalau bahasa AutoCAD-nya apa ya? Profil atau apa gitu? Salah, salah nggak tahu. Coba dilurusin dulu. Berarti iya tak? Jadi maksudnya Iya, tampak aku mau. depan, tampak belakang gitu. Iya, soalnya kan Oh, memang benar nih, memang ada si Ces itu memang yang setauku ya, si Ces itu benar adanya yang ada si Ces kanan, si Ces kiri. Nah, si Ces kiri ada, si Ces kanan ada. Terus tiap barisan itu memang biasanya juga ada dua, low dan high kan. Nah, mm, berarti ini secara nggak langsung kalian menunjukkan kedua si Ces tersebut. Berarti ini kita lihatnya itu dari tampak belakang gitu kan. Sedangkan desain bapaknya tadi memang dia memang tampaknya dari samping dari pendapat ya. Soalnya dia cuma menunjukkan satu sisi. Seperti kita cuma melihat dari satu sisi kanan atau kiri gitu. Itu sih. Berarti ini dari tampak belakang. Terus aku apa sih? Mau nanya itu yang di bawah itu apa ya? Yang dekat tempat si freshwater. yang mana? Itu paling bawah, paling bawah. Yang di atasnya freshwater. Iya, itu apa? Nggak kelihatan sih. Oke, oke, oke. Berarti pertanyaan eh, ini ya, yang ini kan ya berarti. Iya, itu Yang apa? ini. Nah, Iya, ya oke, sip, sip. iya itu apa sih? Oke, sebentar ya, Bram. Oke, oke. Mana aja, mana aja. Saya boleh tanya nggak? Boleh, Mas. Nah, saya agak bingung di desainnya kalian. Itu kan di atas ada bridge deck sama navigation deck. Bukannya navigation deck itu udah termasuk dalam bridge deck ya? Atau gimana nih? Karena seingat saya kan navigation deck itu udah termasuk bridge deck. Oke, baik, Mas. Aku izin jawab yang pertanyaan Abram dulu kali ya, yang tampak dari mananya. Jadi sebenarnya ini tetap tampak dari samping, Bram. Tapi si C1 depan atau belakang gitu loh, Bram. Bukan tampak belakang gitu. Gimana, Bram? Oh, berarti kalian itu berarti secara nggak langsung kalian penyimpanan itu saya tak lihat di sini. Berarti kalian itu oh berarti ini depan belakang gitu. Apanya? Si C-nya? Iya sisanya. Iya. Tapi digabung di sini di dekat mesin. Nggak tahu sih ya. Nggak sepamamanku soalnya gitu doang sih. Soalnya setahu aku memang si chassis itu cuma ada kanan kiri sama tengah. Tengah itu pun bukan untuk dalam kapalnya. Biasanya yang tengah itu cuma untuk itu firefighting doang. Setahu aku ya si chest. Itu sih, tapi nggak apa sih. Terus yang tadi ini apa sih? Iya, bentar, Bram.
Yang kamu maksud gambar yang kotak tuh yang ada lengkungannya itu ya? Atau yang mana sih? Pas banget yang di atas tempat tank tank freshwater itu, Mbak. Maksudnya iya, yang di gambar itu, nah itu, yang ditunjuk-tunjukin itu. Mungkin ada pertanyaan lagi biar ditampung dulu gitu Mas. Kan pertanyaan navigation sama bridge deck, terus apa itu? Mungkin aku boleh ini nggak jawab pertanyaan Abram. Aku ada tahu ini sih fungsinya. Kan di sini kan ada tiga kan, sesuai ini sudah dijelaskan pada komponen di sebelah kanan itu kan ada namanya sounding pipe, fine pipe, sama filling pipe. Mungkin kalau aku bisa menjawab itu fungsinya sounding pipe aja ya. Kalau setahuku sounding pipe itu fungsinya itu untuk mengukur kedalaman air. Kan di sini kan ada tangki. Kan kita nggak mungkin kan kita taruh apa ya? Mungkin kita ngukurnya kan nggak bisa kan kalau dilihat doang. Kan kita butuh sounding pipe itu. Nah, di mana nanti eh soundingnya itu kita turunkan sampai bawah. Nanti setauku ya ini, nanti ada apa gimana ya? Batasnya dah. Nanti kelihatan nanti pada sounding pipe ini dong. Intinya itu fungsinya untuk mengetahui seberapa dalam atau berapa volume yang ada di tangki itu. Mungkin bisa ada yang bisa tambahin. Itu cuma pengetahuan aku aja ya. Baik Mas, terima kasih. Mau menjawab pertanyaan tadi Mas yang navigation deck sama apa namanya bridge deck itu emang tidak sepenuhnya sama Mas, tapi mereka tuh saling terkait. Untuk navigation deck sendiri fungsinya tuh buat eh, pusat navigasi sama komunikasi kapal saat berlayar. Untuk bridge decknya sendiri tuh bagian fisiknya tempat peralatan navigasi itu ditempatkan. Kadang juga disebut navigation bridge deck. Bridge deck. Mungkin itu sih Mas yang saya tahu. Jadi Mungkin kayak kalau beda, ada yang bisa ini tambahin boleh. mungkin beda lantai gitu Mas. Jadi butuh Ya, pipa yang beda gitu Mas. tidak Makanya kita sepenuh. masukin tuh jadi lantai yang beda. Izin Loh, jawab. kalau gitu, entar saya kalau dari penjelasan itu harusnya sama aja dong dari bridge deck sama navigation sama aja dong di lantai yang sama. A- Atau gimana sih? Kurang paham nih. Coba jelasin lagi. Baik Mas, baik Mas. Mungkin izin menjawab pertanyaannya Abram tadi dulu ya. Eh, jadi eh, seperti yang Mas tadi sudah jawab juga. Jadi yang sounding fat itu kan untuk menentukan kayak ngetes tinggi air yang berada di tank tuh berapa. Nah, yang untuk fan pipe itu sebagai ventilasi. Jadi itu juga untuk mencegah over pressure, juga mencegah vakum juga yang jadi ketika disedot biar tetap tekanannya tuh gak gak vakum gitu loh. Jadi tetap ada udara yang masuk. Nah, terus juga untuk mengeluarkan misalkan ada gelembung atau apa gitu. Nah, sedangkan yang satu lagi yang ini itu filling pipe. Filling pipe itu fungsinya untuk mengisi fresh water dari ketika di pelabuhan untuk ngisi biar ya untuk ngisi ulang gitu. Setauku sih gitu. Apakah menjawab, Bram?
Menjawab, menjawab, menjawab. Sorry yo, tadi aku memang nggak tahu aja sih. Aman, aman, aman. Oke, mungkin ada pertanyaan lanjutan? Apa dicukupkan? Aku boleh tanya nggak? Yang pipe di tangki itu buat apa ya? Maaf gimana Mas? Yang fan 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 pipe ya? Fan pipe ya? Fan pipe di fresh water tank. Ah, Fine pipe, pipe itu untuk fine pipe ya Mas ya. iya. eh, Letaknya di mana ya? Yang ini Mas, Di atas tangki kan di ya? iya di atas tangki Mas. Itu buat apa ya? Kok ditaruh di tangki? Dari sepemahaman saya itu untuk ventilasi tadi itu Mas. Jadi ketika air yang berada di tangki itu disedot oleh pipa untuk didistribusikan ke atas, itu untuk mencegah vakum Mas. Vakum di tangki yang bisa menyebabkan kerusakan itu Mas. Jadi biar tekanannya itu tetap sama terus Mas. Gitu. Oh, oke 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 oke. Makasih makasih. Oke Mas, sama-sama. Izin Mungkin nambahin ada. juga tadi dari Oke. yang maaf, izin nambahin tadi dari yang Apis sudah sebutin juga, eh, fungsinya dari fan pipe ini juga selain supaya nggak vakum itu juga tujuannya itu supaya uapnya itu terbuang, pembuangan uap, terus juga supaya melindungi tangki dan juga supaya kita bisa mencegah overflow di tangkinya. Mungkin itu sih. Oke, mungkin ada tambahan lagi. Apa sudah cukup? Kalau cukup mungkin bisa pindah ke kelompok Dewa Ruci. Sabar Mas, masih ada pertanyaan yang belum kejawab sama kita tadi. Masnya Oh, tanya. oh iya dah. Oke oke, silakan silakan. Nah, jadi saya mau boleh ini bisa di zoom out nggak ininya desainnya? Sorry please. Nah, tadi kan navigation deck apa bridge deck itu di sini kami kayak beda lantai gitu Mas. Jadi makanya dia ada yang ada makanya dia dipisah gitu Mas, navigation deck sama bridge deck. Jadi ada di lantai navigation deck, ada juga lantai di bridge deck. Jadi dia nggak satu lantai, makanya kita bikin skemanya beda gitu Mas. Masih Mas. Oke, oke. Oke, Izin terjawab. izin nambahin Mas, soalnya kan untuk yang navigation deck itu kan kenapa dipisahin nama bridge deck? Soalnya kan di navigation deck itu di atas itu untuk pusat navigasi dan komunikasinya juga. Nah, kenapa dipisahin? Karena di bridge deck itu adalah bagian fisiknya atau tempat peralatan navigasinya. Mungkin itu Mas. Oh, iya, oke. Oke, udah terjawab. Masih ya? Sip, Maaf ya, sama-sama agak Mas. susah. Nggak apa-apa Mas, aman. Oke, aman berarti ya. Mungkin bisa pindah ke kelompok Dewa Ruci untuk menghemat waktu. Mungkin bisa dijelaskan untuk kelompok Dewa Ruci gimana alurnya? Eh, untuk desain kami, eh, eh, kami sama dengan desainnya Pak Ede, tetapi kami hanya menambahkan yaitu water apa? Water heater ya, water heater sama sterilizer, di mana water heater ini untuk tujuan di kamar mandi. Jadi eh, misalkan kapalnya ini di suhu di musim kayak dingin itu bisa ini apa namanya
bisa memakai air panas. Juga untuk yang sterilizer sendiri itu kita itu eh, menambahkan hanya untuk apa namanya sebagai air minum. Nah, itu tempatnya di pantry untuk keperluan eh, dapur kayak segala macamnya. Itu aja sih buat desain kami. Mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Izin Mas, mau nanya dong. Oke, oke, silakan, silakan. Kan tadi Masnya bilang ada water heater. Eh, 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 saya mau nanya, apa pipanya tuh satu pipa, apa pipa water heater beda Mas sama pipa yang air biasanya? Tak izin jawab ya. Tadi memang di sini kan udah dibuat juga gambar pipanya itu yang gambar garis tiga itu. Kalau bisa dilihat itu memang dipisah sama eh, supply supply dari tempat yang lain, maksudnya pipa yang lain itu dipisah sama water heaternya. Water heater cuma dikhususin untuk shower doang, maksudnya untuk tempat mandi doang gitu. Itu sih. Oh, berarti dari apa? Dari tanknya bakal ada bakal ke water heater terus ntar pipanya beda gitu kan ya? Ya beda-beda. Oke, Mungkin sip. aku bisa nambahin ya. Kenapa Boleh Mas. buat apa air panas dibedain sama pipanya itu dibedain sama pipa-pipa lainnya. Mungkin kalau setahuku ya, kan ini yang dihasilkan air panas. Nah, mungkin kenapa dibedain karena materialnya juga beda untuk menampung air panas itu. Kan kalau pakai anggapannya besi biasa ya aku sebutnya, kan bisa saja nanti eh, air yang kita salurkan itu sampai ke anggapannya ke lavatory atau ke kamar mandi kan bisa nggak panas lagi. Makanya itu kita dibedain, kita pakai material yang bisa menghantarkan panas lah ibaratnya, Sip. yang bisa mempertahankan panas tersebut agar bisa ke lavatory tersebut. Oke, gitu sih kurang lebihnya alasan Siap. kenapa kita bedain itu. Mungkin ada tambahan yang lain? Ngejawab sih Mas. Kasih Mas. Apakah ada pertanyaan lain? Mungkin aku izin bertanya ya Mas ya. Itu kan berarti kalau yang fresh water dari tangki ke pompa, hydrofor, terus ke sanitation ya Mas ya namanya. Nah, nah itu tuh apakah eh, head loss-nya itu apakah gak terlalu banyak Mas? Apa cukup atau nanti tetap butuh pompa lagi atau ya udah cukup. Ini tetap bakal naik ke eh, atas gitu. Mungkin pertanyaanku gitu sih Mas. Oke, mungkin kita tampung dahulu ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Aku cuma mau mastiin aja. Eh, Berarti tadi fungsinya si sterilizer itu buat minuman bukan Mas? Ya, Iya Ya, nggak? ya, 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 ya. benar-benar. Eh, Berarti yang di sterilizer itu air lautnya apa air freshwater yang ada di tanknya Mas? Fresh Fresh water. water. Oh berarti yang freshwater masuk ke situ Mas. Mungkin ada pertanyaan lainnya? Aku izin tanya dong. Boleh Mbak. Boleh, Mbak, boleh, Mbak.
kan tadi kan kamu pakai apa fresh waternya buat air panas sama air minum ya. Ya, Berarti Mbak. itu pompanya sama atau beda gitu. Gitu sih. Ya, silakan. eh Gini Mbak, dari Dian ya Mbak. Kan dari sterilizer itu kan masih dalam satu pompa dan itu sterilizer. Itu tuh beda pipa untuk minum itu, tapi beda pipa. Apakah Belum kamu start ya? Oke, mungkin bisa lanjutin tadi pertanyaan tadi. Siapa tadi mau jawab? Mbak Yuli tadi pertanyaannya gimana? Berarti cuma beda pipa, tapi apa pompanya sama. Itu sih. Pompa yang Mbak maksud itu hydrofor pumpnya atau sterilizernya gimana Mbak? Kalau pemahaman saya hydrofor pump itu masih sama, terus ke pipanya ke sterilizernya itu masih sama. Yang beda itu setelah sterilizernya pipanya beda Mbak. Oh ya, ya, ya. Paham, paham, paham. Makasih ya. Ya, sama-sama Mbak. Apakah ada yang mau ini tanya lagi dari kelompok saya? Boleh? Mungkin apakah ada lagi atau sudah dicukupkan sampai sini? Kalau dari aku sudah cukup jelas sih, Mas. Cukup. Jadi aman semua ya? Aman, Mas. Aman. Oke. Mungkin kita akhiri sampai sini sharing-sharing PNID ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima semuanya. kasih yo. Ya, terima kasih. Makasih ya, Terima makasih kasih. Mas. Oke.